with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya kita. Hari ini walaupun kita tidak bertemu secara fisik, sehubungan dengan adanya PPKM darurat yang diadakan di Jawa dan Bali, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Dan pagi ini izinkan saya menyapa glorious people, Anda yang ada di rumah, mari kita beribadah bersama-sama. Apapun keadaan kita hari ini, satu hal yang pasti bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Dan saya mengajak, walaupun kita ada di rumah, mari kita beribadah seperti selayaknya kita sedang menghadiri ibadah di gereja. Kita siapkan hati, kita siapkan keberadaan kita sepenuhnya, kita fokus sama-sama, kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin saudara, mari kita kasih satu pujian, mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Pada angkat pujiannya dari awal bersama-sama saudara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Mari Gloria katakan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Haleluya. Oh, selamanya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya.
Dan pagi hari ini mari kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kita, mungkin kabar yang kurang baik kedengaran di sini sana. Tapi selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Ada Tuhan yang berkarya sepenuhnya dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Mari kita mau sama-sama tetap menari dalam hadirat Tuhan. Bersuka dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sangat kucinta. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku mau minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku mau minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku mau minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Oh Yesus,
Kau sangat ku cinta. Kami menyembah, oh, ku kan menari bersuka di hadapan-Mu Tuhan, karena Kau Yesus ada di dalamku. Kau lebih dari segalanya. Kami menyembah Kau, haleluya. Kami menyembah Kau. Terima kasih Tuhan. Oh, gak ada Allah yang seperti Kau Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau adalah anugerah terbesar bagi kami Bapa. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Ada satu pribadi yang namanya Yesus, yang menjadi anugerah yang terbesar buat saudara dan saya. Dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama siapkan hati kita. Mari mengimani satu hal, Yesus Kau anugerah yang terbesar. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sebab perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Hanya Yesus Kau hanya Yesus Kau anugerah terbesar.
terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Yesus Tuhan, kau anugerah yang terbesar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita persiapkan pagi hari ini, sebelum kita mendengar sabda Tuhan, kuduskan telinga kami, pikiran kami. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih kekuatan yang daripada Engkau, menyertai orang percaya dan beriman kepada Engkau Tuhan. Bapa, biarlah kami yang saat ini Engkau sudah pilih, kami sudah dibenarkan karena iman kami kepada Yesus. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, ya, supaya saudara dan saya, kita disebut orang yang bahagia. Bahagia karena kita dibenarkan karena iman. Bahkan bukan itu saja saudara, kita dibenarkan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang luar biasa, Dia berkorban untuk kita, supaya orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, dia diselamatkan. Untuk itu saudara-saudara, kita percaya Tuhan. Ya, saat ini sekalipun dalam keadaan apapun, kita tidak usah terlalu bimbang, terlalu ragu kepada Yesus yang kita sembah. Sebab Dialah Tuhan dan Allah kita. Untuk itu saudara, ya, saya ambil firman Tuhan dalam surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya dibenarkan karena iman, kita hidup damai sejahtera. Terutama saat ini tidak ada damai sejahtera, hanya dekat dengan Allah. Dan karena Tuhan kita, Yesus Kristus, kita punya damai sejahtera dan sukacita. Dalam keadaan hari-hari akhir ini, bukan semakin baik, tetapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Hari lepas hari, Tuhan berjanji tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia makanya disebut Immanuel. Tuhan menyertai kita dalam segala zaman. Saudara-saudara yang berbahagia, justru kita juga dengan iman percaya kita beroleh masuk kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita pengharapan kita mantap, pengharapan kita yakin kepada Tuhan karena oleh kasih karunia, dan kita bermegah, kita berdiri akan menerima kemuliaan Allah. Apa saudara dimuliakan? Kita akan terus menikmati hari-hari dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Kita tidak terombang-ambing iman kita, sekalipun di luar Tuhan banyak mengerikan, di luar Tuhan banyak kesengsaraan, di luar Tuhan kita tahu bahwa itu tidak membuatkan kedamaian. Saudara, baik keuangan kita, ya, baik kehebatan kita, tidak bisa memberikan kedamaian. Hanya satu dalam Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan. Makanya firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus kuat berdoa, kuat dalam pengharapan kita, kuat dalam menghadapi tantangan sengsara kita, kuat karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di luar kita. Di dunia ini, roh yang di dalam kita yaitu Roh Kudus
yang Tuhan berikan adalah roh yang membangkitkan kita dalam kekuatan. Dan hidup kita pasti disiplin. Terutama hari-hari ini kita harus disiplin. Saudara, kalau saudara mau umur panjang, saudara mau sehat, kita disiplin dalam segala sesuatu. Ya. Jangan berkerumun, ya, jangan selalu mengabaikan apa anjuran pemerintah. Kita sering sekali dan kita harus siap menghadapi tantangan ini. Dengan PPKM yang baru, PPKM darurat ini kita harus lebih tertib, harus disiplin, harus mengandalkan Tuhan. Kita di dalam hidup kita sesuai enggak dengan kebenaran firman. Di dalam ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Justru dengan kesusahan, dengan kesengsaraan kita akan menimbulkan ketekunan. Orang bukan semakin malas tetapi semangat dan bertekun terus. Tekun dalam doa, tekun dalam segala kebaikan, lakukan semua ini karena itu bisa menutupi segala sesuatu kekurangan. Mari saudara, jangan kita memikirkan hal-hal duniawi saja. Dengan keadaan ini, pikirkan juga saudara-saudara kita yang saat ini mungkin mereka sedang kesulitan, mereka dalam kesusahan. Tapi Tuhan mau supaya kita tekun melakukan kebaikan. Bagaimana kita bisa tekun? Kalau kita tidak mengalami penderitaan, kesengsaraan. Tuhan sendiri tekun. Sekalipun dia datang ke dunia ini, dia tekun. Ya, memikul salib sampai mati. Untuk siapa? Untuk kita dulu adalah orang berdosa. Justru kita bahagia, dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan. Untuk itu kita tekun. Tekun dengar firman Tuhan, tekun lakukan apa yang diajarkan. Dalam ketekunan kita akan tahan uji. Orang itu kalau sudah biasa dikasih senang, dikasih apa, dikasih sengsara itu biasanya tidak tahan uji. Tetapi kalau kita sudah biasa menghadapi kesusahan, kesulitan, apapun kita akan menjadi tahan uji dan kita akan menang dalam pengharapan. Itu satu hal. Ya. Sebab apa saudara? Sebab pengharapan kita ya kepada Tuhan itulah yang utama. Pengharapan kita ibarat sauh yang kuat. Yaitu Yesus sendiri. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Sebagai sauh yang kuat. Sama. Kalau saudara melihat kapal besar apapun. Kalau tidak ada sauh, tidak ada jangkar. Pasti goyang. Demikian juga kita. Kalau kita tidak punya iman kepada Kristus. Kita akan menjadi goyah pengharapan kita. Kita akan menjadi orang yang takut, khawatir segala sesuatu. Tapi puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, bahkan kita akan dikuatkan, akan dikenyangkan dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang haus kebenaran, maka mereka akan menikmati segala sesuatu. Di dalam ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara-saudara, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak mengecewakan kita. Ya. Asal kita tidak bimbang dan ragu, saudara. Ini yang penting, ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Inilah Roh Kudus yang saat ini memelihara kita, yang saat ini ya terus membimbing kita, yang saat ini Roh Kudus ini yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap ada sukacita. Pada saat ini banyak orang tidak sukacita, banyak orang depresi karena pengharapannya pudar, bimbang dan ragu. Tetapi saudara dan saya, kalau pengharapan kita mantap di dalam Tuhan, saya yakin saudara tetap akan dihibur, akan dikuatkan, akan dipelihara hidup saudara. Karena Tuhan selalu tahu keadaan kita. Tuhan tidak memberi atau melampaui kekuatan kita dalam ujian hidup kita. Tuhan mengizinkan tidak melampaui kekuatan kita.
ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan buka jalan. Asal kita percaya. Kita jangan cepat mundur dalam menghadapi kesusahan. Jangan cepat atlet ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Jangan kita maunya hanya berkat-berkat duniawi saja. Tetapi lihat Tuhan yang luar biasa. Dia yang membenarkan kita, yang sudah menebus kita. Itulah yang kita harus ingat. Yesus itu luar biasa. Ya, kita ingat, saudara dan saya saat ini masih ada. Ya, itu karena Tuhan menyayangi kita. Makanya puji Tuhan. Segala sesuatu marilah saudara. Ya, apa yang diajarkan Yakobus, seorang pendoa yang luar biasa. Kita melihat di dalam Yakobus pasal 1, anggaplah suatu kebahagiaan kalau saudara-saudara jatuh dalam berbagai pencobaan. Bisa enggak saudara? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Rasul Yakobus mengingatkan kita harus anggap suatu kebahagiaan kalau kita sedang mengalami ujian seperti hari-hari ini, menghadapi kesulitan sehari-hari ini. Sebab kamu tahu dalam ayat 3 Yakobus 1 bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sehingga kita bertekun, belajar kebenaran firman Tuhan dan melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara tekun, ya, artinya tekun itu tidak bosan, menyerah, tidak gampang menyerah, ya, tetapi saudara ulet terus. Seperti kalau saudara lihat di daerah-daerah, ya, banyak kebudayaan yang ibu-ibu yang sudah tua, oleh karena ketekunan dia bisa merajut, dia menjadi satu kain yang bagus, menjadi satu sarung yang bagus. Itu ibu-ibu karena apa? Karena tekun. Ya, kita banyak lihat di daerah-daerah tertentu sampai menghasilkan satu kain yang bagus oleh karena ketekunan. Ya. Demikian juga kita. Kalau kita mau bertekun terus dalam, ya, sekalipun kita dalam kekurangan, kita bertekun terus mencari Tuhan, ya. Dan biarlah ayat 4, ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Melalui ujian dan cobaan ini kita menjadi dewasa. Rohani kita dewasa dalam mengalami hidup kita. Dewasa kita sebagai pemimpin keluarga, dewasa sebagai imam-imam. Untuk itu kita harus tekun akan memperoleh buah yang matang. Kedewasaan rohani. Tetapi apabila di antara kamu, ayat 5, ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, kita sebagai orang percaya, di mana kita ketika kita mentok dalam jalan sesuatu, baik usaha, dalam kehidupan keluarga, minta hikmat Tuhan supaya hikmat itu memberi jalan untuk kita. Bagi Tuhan tidak ada perubahan. Bagi Tuhan dia tetap memberikan kepada anak-anaknya yang mencari dia. Hendaklah kita memintanya dalam iman. Kembali iman. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau orang itu meminta segala sesuatu kepada Tuhan, jangan bimbang. Sebelum kita menerima, kita yakini bahwa ini sudah terima. Itu iman. Ya. Jadi kalau kita sering berubah seperti gelombang laut, ya, terombang-ambingkan,
Makanya kita harus sungguh-sungguh ada di dalam Kristus. Supaya kita menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau kita mendua hati, kita percaya Tuhan setengah-setengah, kita percaya mamon, tetapi itu akan tidak terjadi sesuatu yang hebat dari Tuhan. Tapi yakini bahwa di dalam Tuhan, saudara-saudara, sekalipun keadaan sekarang, kalau saudara lihat ya, kabar-kabar yang tidak mengenakan, kabar-kabar yang mengerikan, tapi saudara berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Barang siapa yang berkenan kepada Tuhan, dia akan selalu ditolong oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak membiarkan. Makanya dari itu saudara-saudara, ya, apa yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Inilah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Ayat 23, 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau kita berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita, dalam kehidupan rohani kita, kalau jalan kita hidup benar, kita tidak usah takut. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Amin, saudara. Kita percaya bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan. Siapa yang benar? Kita yang dibenarkan oleh karena iman. Kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Maka saudara-saudara, kita melihat hanya Yesus saja yang menjadi utama dalam hidup kita. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Taruhlah, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu. Orang sekarang kehilangan sukacita, kehilangan juga satu pengharapan di dalam Tuhan. Banyak orang menjadi khawatir, menjadi stres, menjadi orang yang tidak punya pegangan. Tapi saudara dan saya hari ini, mari berbahagialah saudara dan saya yang dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan. Segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Haleluya saudara. Hari ini adalah kita akan mengulangi satu pengorbanan Yesus di kayu salib. Apa yang ditulis dalam Injil Matius 26. Saudara. Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Setelah itu Yesus mengambil cawan. Lalu dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan banyak bagi orang. Ini saudara roti. Ya. Saudara, untuk apa saudara? Yesus mengambil roti lalu memecahkan. Yang kedua adalah lalu Yesus mengambil cawan dan dia berkata, ini darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Kalau saudara dan saya sudah diampuni dosa, kita tidak usah khawatir lagi tentang hidup ini. Hidup ini di dalam Tuhan. Inilah roti saudara, barangkali saudara di rumah ada roti atau ada apapun, ini hanya kiasan saja. Ini roti, saudara angkat. Lalu Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Kita pecahkan di dalam nama Yesus. Kita makan roti ini. Pak saudara percaya roti ini sebagai tubuh Kristus? Mari kita makan. Haleluya. Setelah itu Yesus mengambil cawan dan dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, anggur ini percaya bahwa ini darah Kristus yang mengampuni dosa saudara dan saya? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.
Karena oleh tubuh dan darah Yesus kita dibaharui. Maka hari ini, saudara, apapun yang terjadi, pandang menjadi utama dalam hidup saudara. Pandang Yesus, arahkan Yesus yang menjadi utama dalam hidup saudara. Taruhlah Yesus yang utama dalam perusahaan saudara. Taruhlah Yesus yang utama dalam keluarga saudara. Taruhlah Yesus dalam hidup saudara. Maka saudara akan mendapatkan ketenangan. Bahkan saudara akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang tidak dunia bisa berikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Terus, saudara-saudara, maka saat ini kita harus lebih taat, lebih teratur hidup kita, supaya kita berkenan. Haleluya. Tidak semakin baik hari-hari ini. Tanpa Tuhan kita sering bingung, tanpa Tuhan kita sering menjadi gelisah. Satu ayat ditutup firman Tuhan, sekali lagi. Dalam Yohanes 14 ayat 1. Jangan takut dan jangan gentar. Percayalah kepadaku. Percayalah juga kepada Bapa. Saudara harus percaya bahwa Yesus adalah Bapa dan Tuhan kita. Terpujilah engkau selama-lamanya. Dimanapun saudara berada. Saudara mendengar firman ini. Hendaklah saudara berjuang terus. Bertekun terus. Hidup dalam kebenaran. Pasti indah pada waktunya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara kita berdoa. Bapa di sorga, kami serahkan umat Tuhan, GPPI Gloria, dimanapun mereka berada. Baik yang mendengar siaran ini Tuhan. Tuhan ulurkan tangan-Mu. Jamah buat mereka yang sakit. Jamah buat mereka yang kebimbangan. Jamah mereka yang sedang depresi. Tolong Tuhan. Kami berdoa. Kami berharap hanya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang saat ini mengalami berbagai kesulitan. Engkau kuatkan, Engkau bangkitkan imannya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.